Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, kelas karyawan semester 4, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya terkait dengan 7 materi Islam disiplin ilmu kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim, MA. 7 materi Islam disiplin ilmu kesehatan yang ingin saya presentasikan adalah yang pertama konsep sehat, lalu ada personal hygiene, yang ketiga konsep preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, yang keempat ada kesehatan lingkungan, yang kelima psikologi kesehatan, yang keenam pilar kesehatan masyarakat perspektif Islam, dan yang ketujuh menjaga kesehatan individu. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu adalah Islamisasi ilmu kesehatan terkait dengan konsep sehat. Dalam Islam, memandang sehat dari sisi lebih komprehensif. Tidak hanya sehat secara jasmani, tapi juga rohani. Ada dua hal istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk pada kesehatan, yaitu yang pertama, Sinnah, lebih bersifat mental. Psikologis Islam memerintahkan umatnya untuk hidup bersih karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan. Lalu yang kedua adalah afikah, sehat secara jasmani dan rohani, dicintai oleh Allah SWT dan lebih baik daripada orang-orang yang lemah, tentunya didukung dengan amal kebaikan. Kesehatan juga harus berdampak produktif, karena jelas seperti yang disampaikan Ibnu Abbas yang berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan yang dapat memperdaya banyak manusia adalah sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Materi yang kedua adalah tentang personal hygiene. Dibandingkan dari agama yang lain, Islam adalah agama yang paling fokus memberikan perhatian terhadap masalah kebersihan. Salah satu contohnya ialah orang yang akan masuk Islam harus mandi. Lalu bayi baru lahir saja dalam Islam dilakukan akikah, yang mewajibkan untuk memotong hewan kurban seperti kambing. Islam menjadikan air sebagai zat yang suci dan mensucikan. Air yang dipakai juga harus air yang bersih dan terbebas dari najis. Selain memperhatikan kebersihan diri kita sendiri, kita sebagai manusia juga harus memperhatikan kebersihan orang di sekitar kita, baik secara fisik dan psikis. Dalam Islam, menjaga kebersihan tidak hanya untuk terhindar dari suatu penyakit, namun juga menjaga kesucian. Materi yang ketiga adalah terkait dengan konsep preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam Islam, diajarkan bahwa mencegah penyakit dilakukan daripada upaya pengobatan, karena pencegahan lebih efektif dari pengobatan dan manfaatnya lebih besar. Hal yang mendatangkan mudarat tidak boleh dibiarkan, karena akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Hal tersebut merupakan kaidah dalam Islam yang harus dipahami kita semua. Dalam Al-Quran, sudah diperintahkan kepada kita sebagai manusia jangan sampai merusak. Contohnya adalah melakukan bunuh diri. Ini tentu dilarang dalam Islam. Di lain sisi, kita harus melakukan kebajikan dalam hidup sebagai upaya preventif dalam hidup. Dalam Islam, kerusakan bukan hanya dalam hal fisik, namun juga harus memperhatikan aspek mental. Contohnya, seperti kita harus bersyukur, qanaah, dan tidak syirik sebagai upaya preventif tersebut. Islam mengajarkan kita untuk menjaga wudhu, karena dengan wudhu kita akan bersih dan suci. Materi yang keempat adalah terkait dengan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antar manusia dan lingkungan untuk mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Allah SWT telah menciptakan alam ini untuk manusia, bukan untuk dieksploitasi, tetapi dimanfaatkan untuk kemakmuran bumi, dimanfaatkan untuk sarana ibadah kepada Allah. Pemahaman kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam ialah sebagai seorang muslim, penting memahami masalah lingkungan hidup diletakkan pada suatu fondasi adab dan akidah. Untuk pengelolaan alam tidak hanya sekedar memanfaatkan saja, tetapi ada nilai keimanan dan juga ada nilai ibadah, nilai moral, dan nilai akhlak.
Dalam kesehatan lingkungan, Islam sangat mencintai budaya hidup yang bersih dan suci. Peduli lingkungan dengan cara memungut gangguan atau benda-benda yang berserakan yang menghalangi orang lewat. Hal seperti ini adalah suatu bagian dari iman. Jika manusia memiliki adab atau etika terhadap lingkungan, sehingga dapat menjadikan suatu keharmonisan. Materi yang kelima terkait dengan psikologi kesehatan. Manusia terdiri dari jasad dan juga roh. Tentu dalam perspektif Islam, orang disebut sehat kalau jasadnya sehat dan juga rohaninya sehat. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sehat adalah manusia kuat yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat secara jasmani dan rohani, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ketika manusia diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani, maka hal itu disebut sebagai sosok manusia Al-Qawi Al-Alamin, yang artinya kuat secara jasad dan amanah secara mental. Islam juga melihat gangguan yang terjadi pada manusia yang akan merusak kesehatannya disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah penyakit badan, lalu yang kedua adalah penyakit hati. Ketika manusia memiliki penyakit dari sisi mental atau kejiwaan, jika tidak diobati, penyakit tersebut bisa bertambah parah, bahkan lebih parah daripada penyakit jasad itu sendiri, yang tentunya akan berdampak pada perilaku atau pola hidup manusia itu sendiri. Tentunya, kita sebagai manusia wajib menjaga kesehatan karena merupakan amanah dalam Islam, baik secara lahir dan batin, sehingga menjadi manusia yang sehat dan juga kuat. Dalam hakikatnya, manusia tidak bisa dipisahkan dari fungsi jasad dan jiwanya. Dalam era modern atau digital seperti sekarang, manusia yang mengalami gangguan psikologis karena hanya mengejar hedonitas akan membuat manusia mengalami krisis kejiwaan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus mendidik jiwa kita supaya menemukan sebuah makna, di mana tidak boleh hanya mengejar dunia saja yang akhirnya menyisihkan akhirat, yang menyebabkan rusaknya jiwa manusia itu sendiri. Karena sangat jelas, Nabi Muhammad SAW menjelaskan hakikat jasad dan jiwa manusia harus ada inti yang harus mendapat perhatian lebih, yaitu kesehatan jiwa tanpa mengabaikan kesehatan fisik, karena kesehatan jiwa sangat mempengaruhi kesehatan fisiknya. Nah, berikut adalah salah satu hati manusia berpenyakit, yang diantaranya adalah karena dosa. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bertobat untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Lalu ada penyakit hati berikutnya, yaitu Tuhan palsu, di mana hawa nafsu manusia akan selalu merasa tidak puas terhadap keinginannya. Hal tersebut akan menyesatkan manusia, lalu mempertaruhkan benda dan materi seperti jabatan dan kekayaan. Nah, upaya untuk mengobati penyakit hati harus mengendalikan hawa nafsu dan meninggalkan budaya yang berpihak kepada hawa nafsu itu. Allah memberikan kesehatan secara totalitas jasad kita dan juga jiwa kita supaya produktivitas kita semakin bertambah. Memperbanyak amal soleh, memperbanyak ikhlas, memperbanyak berjuang di jalan Allah dan mengabdi pada Allah dengan memberikan banyak manfaat kepada manusia dan juga alam, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang soleh. Materi yang keenam adalah terkait dengan pilar kesehatan masyarakat perspektif Islam. Di sini kita akan membahas tema penting lainnya, yaitu masalah pilar-pilar yang harus diketahui oleh umat Islam yang terkait dengan masalah konsep preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Bagaimana nanti upaya kita mengenal kesehatan itu dengan mengenal untuk mencegah penyakit, bagaimana budaya preventifnya, kemudian untuk meningkatkan kesehatannya, kita kembangkan budaya promotifnya, ataupun juga mengacu pada budaya kuratif atau terapinya maupun budaya pemulihan rehabilitatif yang dilihat dalam perspektif Islam.
Dimulai dari masalah konsep bagaimana Islam melihat tradisi ataupun budaya preventif ini dalam upaya untuk pencegahan supaya penyakit tidak sampai pada diri kita dan menjauh dalam kehidupan kita. Dalam Islam sendiri, sudah ada suatu kaidah yang disebut dengan kaidah komprehensif yang berbunyi Darul al-Mafasid Muqaddam a'la jalbi al-masalih, bahwasanya mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, penyakit. Upaya pencegahan itu didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat. Jadi, pencegahan lebih didahulukan daripada pengobatan itu sendiri. Kenapa? Karena pencegahan itu lebih efektif dari pengobatan, yang mana mencegah suatu hal justru manfaatnya lebih besar. Yang harus dipahami diantaranya yang pertama, hal-hal yang menimbulkan mudarat tidak boleh dibiarkan dan harus dihentikan dahulu sebelum melakukan upaya yang mendatangkan manfaat. Lalu yang kedua, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam jangan sampai dan dilarang melakukan hal-hal yang membinasakan diri kita sendiri yang sifatnya merusak atau merugikan, contohnya bunuh diri dan meminum khamr. Lalu yang ketiga, kita sebagai umat Islam jangan sampai merusak masyarakat. Allah sudah memerintahkan agar bumi ini untuk dimakmurkan dan dipelihara. Dalam Islam, kerusakan bukan hanya dipandang dalam hal fisik saja, namun juga harus memperhatikan aspek mental seperti banyak bersyukur, qanaah, tidak syirik, yang merupakan penyakit mental yang harus dijauhkan dengan melakukan hal preventif. Yang keempat, dalil yang membicarakan tentang masalah preventif adalah tidak boleh membahayakan orang lain. Contohnya seperti merokok di fasilitas umum, yang mana asap rokoknya akan membahayakan orang lain sebagai perokok pasif. Setelah membicarakan beberapa poin terkait dengan preventif, kemudian kita harus tahu bagaimana upaya untuk meningkatkan kesehatan atau yang disebut dengan istilah promotif kesehatan. Dalam Islam, mengajarkan bagaimana pentingnya untuk meningkatkan kesehatan dengan cara bisa melalui program pendidikan kesehatan. Jadi, bagaimana kita mengedukasi diri, keluarga, dan masyarakat untuk merubah mindset berbudaya hidup sehat untuk lingkungan sekitar. Disinilah pentingnya kita sebagai praktisi kesehatan masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan memberikan wawasan. Bagaimana metode yang tepat karena antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan segala program dengan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka menyehatkan kehidupan masyarakat. Kita lakukan evaluasi secara berkala supaya program pendidikan kesehatan ini berhasil. Berikutnya terkait dengan kuratif. Jadi kita harus percaya dalam Islam semua penyakit pasti ada obatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan segala penyakit. Tidak hanya melalui pengobatan medis, tapi juga melalui doa, sedekah, hubungan baik dengan manusia sebagai terapi secara mental. Berikutnya terkait dengan rehabilitatif, pemulihan ini tidak hanya sekedar pemulihan dari sisi raga, tapi juga pemulihan secara kesehatan jiwa. Secara komprehensif, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jika kita hanya sekedar memulihkan dari sisi pengobatan raga dan fisiknya tanpa diiringi dengan pemulihan kesehatan jiwanya, maka itu tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, pemulihan di sini dua-duanya harus dilakukan secara holistik, komprehensif, seimbang, jangan dipisah-pisahkan, dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Materi yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah terkait dengan menjaga kesehatan individu. Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap kesehatan individu, baik ditinjau dari sisi kebersihan maupun dari sisi kesucian. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 perkara yang menjadi budaya hidup bersih dalam rangka menjaga kesehatan individu, yaitu yang pertama khitan, baik laki-laki maupun perempuan, karena hal ini bagian dari fitrah dan sehat. Lalu yang kedua istihdad, atau mencukur bulu kemaluan agar terbebas dari najis dan salah satu sunnah Nabi. Yang ketiga memotong kuku agar kebersihan tangan selalu terjaga. Lalu yang keempat mencukur kumis. Di dalam Muslim tidak dianjurkan untuk berkumis yang bertujuan agar tidak mengganggu mulut ataupun menjadi sarang penyakit. Dan yang kelima menjaga kebersihan kulit.
karena kulit adalah bagian terluar dari tubuh manusia yang sering terpapar dengan debu ataupun kotoran lainnya. Dalam masalah penampilan, seorang muslim juga harus mencitrakan muslim yang bersih, muslim yang tampan, dan muslim yang rapi serta wangi. Nah, demikianlah 7 materi Islam disiplin ilmu kesehatan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.